Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan mengadakan live Instagram lagi. Dan kali ini aku akan mengajak Pick R Citra Mandiri untuk kita mengenal nih 8 fungsi keluarga. Jadi sebelumnya kita undang dulu dari Pick R Citra Mandiri. Udah. Oke, halo Kak. Kameranya bisa di on. Oke. Oke, jadi di sini kita bakal mengajak dua orang anggota dari PIKR Citra Mandiri, yaitu sekretaris dan juga pendidik sebaya dari PIKR Citra Mandiri. Tapi sebelumnya nih, hari ini kita akan membahas tentang mengenal 8 fungsi keluarga. Tapi sebelumnya, di sini izinkan aku perkenalkan diri. Perkenalkan, aku Gea Sinta Bella sebagai Ketua Forum Genre Indonesia Kota Palangkaraya dan juga sebagai Duta Genre Putri Kota Palangkaraya tahun 2023. Di sini aku nggak cuma sendirian untuk materi hari ini, tetapi aku ditemani dengan dua kakak dari PIKR Citra Mandiri. Dari sini boleh nih Kak Sapitri dan juga Kak Nabila boleh nih memperkenalkan dirinya masing-masing. Oke, izin ya Kak buat memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safitri Duyanita. Di sini aku menjabat sebagai Wakil Sekretaris di PIKR Citra Mandiri. Dan teman di sebelah aku, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nabila Zahra dan aku menjabat sebagai anggota PIKR Citra Mandiri di bidang pendidik sebaya. Oke, halo Kak Sapitri dan Kak Nabila, salam kenal. halo. Oke, hari ini kita akan membahas tentang 8 fungsi keluarga. Kenapa sih kita membahas tentang 8 fungsi keluarga ini? Mungkin karena kita remaja, tapi karena kita remaja inilah kita harus tahu nih, apa sih fungsi-fungsi dalam keluarga, dan nantinya kita bisa merencanakan nih sebuah keluarga yang bakal kita bangun atau rumah tangga yang bakal kita bangun. Karena di sini kita sebagai remaja itu juga tahu nih tentang apa-apa aja sih fungsi dalam keluarga kita antara orang tua kita, adik kakak kita, saudara-saudara kita. Nah, hari ini aku dan Kak Sapitri dan Kak Nabila akan membahas tentang 8 fungsi keluarga. Oke Kak, sebelumnya nih untuk Kak Sapitri, boleh nih bisa kasih tahu nih apa sih yang dimaksud dengan keluarga itu Kak? Oke, izin menjawab ya Kak. Nah, makna dari keluarga sendiri itu pastinya berbeda-beda bagi setiap orang. Secara umum, keluarga digambarkan sebagai sebuah unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun, bagi beberapa orang, keluarga bisa digambarkan hanya terisi oleh seorang tokoh seperti saudara, paman, bibi, bahkan teman. Bagi saya sendiri, keluarga digambarkan sebagai sebuah rumah untuk saya pulang, namun rumah tersebut tidak harus sempurna. Oke, jadi keluarga itu adalah sebuah unit terkecil yang dimana di dalam keluarga itu ada orang tua, ayah dan ibu, serta saudara-saudara juga. Dan juga kata Kak Sapitri tadi bilang, kalau keluarga itu adalah tempat berpulang. Wah, itu sangat luar biasa sih, karena benar keluarga itu adalah salah satu dan hanya satu dimanapun, apapun kondisi kita, keluarga adalah tempat kita berlindung, tempat kita berpulang, tempat kita kalau kita merasa capek, jadi kita boleh dicerita sama orang tua kita ataupun saudara kita. Oke, terima kasih untuk Kak Sapitri sudah kasih info nih tentang apa sih itu keluarga. Untuk selanjutnya nih, untuk Kak Nabila, apa sih yang dimaksud dengan 8 fungsi keluarga itu Kak? Nah, 8 fungsi keluarga merupakan pijakan atau tuntutan setiap keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas. Oleh karena itu, fungsi keluarga harus dipahami dengan baik. Karena keluarga yang berkualitas itu dilihat dari mampu atau tidaknya keluarga tersebut menerapkan 8 fungsi keluarga. Oke.
Jadi kata Kak Nabila, 8 fungsi keluarga itu adalah 8 fungsi yang harus diterapkan di dalam sebuah keluarga agar di mana nantinya keluarga tersebut bisa harmonis dan juga bisa penuh dengan sebuah kebahagiaan dan penuh dengan kekompakan dengan satu yang lainnya. Jadi seperti itu ya, Kak? Ya, benar sekali. Oke nih, Kak. Selanjutnya nih, boleh nih kita bahas tentang apa saja sih yang termasuk dalam 8 fungsi keluarga. Mungkin Kak Sapitri boleh sebutkan nih, apa aja yang termasuk dalam 8 fungsi keluarga itu? Nah, yang terdapat di dalam 8 fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi agama, yang kedua ada fungsi sosial budaya, lalu ada fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, dan fungsi reproduksi. Selain itu, juga ada fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan yang terakhir adalah fungsi lingkungan. Oke, jadi ada apa nih fungsi keluarga? Ada fungsi agama, cinta kasih, lingkungan, lalu juga reproduksi, lalu juga ada fungsi perlindungan bagi anak-anak, dan ada yang pastinya keluarga ini memiliki 8 fungsi keluarga. Oke, nah seperti yang disebutkan sama Kak Sapitri tadi, mungkin nih Kak Nabila boleh kasih tahu nih, apa sih fungsi agama di 8 fungsi keluarga tersebut, Kak? Nah, fungsi agama di 8 fungsi keluarga adalah untuk menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat pertama untuk anak mengenal agama dan juga diajarkan nilai-nilai yang berhubungan dengan ketuhanan. Oke, jadi untuk Kak Nabila nih, Kak Nabila sudah jelasin nih apa sih fungsi agama di dalam 8 fungsi keluarga. Yang pasti sebuah keluarga ini adalah salah satu atau juga awal dari dimananya kita dididik untuk bisa mengetahui tentang agama, tentang keluarga itu adalah tempat kita lebih mendekati diri pada Tuhan, dan juga pastinya 8 fungsi keluarga ini sangat berarti bagi keluarga-keluarga dan juga agar keluarga ini bisa sejahtera dan happy kayak gitu dengan penuh fungsi yang bisa membawa setiap keluarganya ke hal-hal yang baik. Jadi salah satu fungsinya itu yang pertama adalah fungsi agama, karena keluarga lah yang mengajarkan tentang agama, yang pastinya awal itu adalah agama. Selanjutnya nih Kak, bisa nih jelaskan fungsi sosial budaya di dalam 8 fungsi keluarga Kak. Untuk Kak Sapitri mungkin boleh jelaskan? Maksud dari fungsi sosial budaya di dalam fungsi keluarga adalah untuk menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat yang memiliki peran penting dalam menanamkan pola tingkah laku dalam bersosial. Oke, di sini fungsi sosial budaya yang dimana berarti keluarga lah yang membawa misalnya anak-anaknya ini untuk bisa bersosialisasi dengan hal-hal sekitarnya dan juga bisa bersosialisasi dengan budaya-budaya di lingkungan sekitarnya. Karena itu seperti mungkin Kak Sapitri dan Kak Nabila juga nih diajari oleh orang tuanya tentang fungsi sosial, bagaimana bersosialisasi dan bagaimana namanya bersosialisasi dengan budaya-budaya di luar. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya nih kita bawa santai aja ya Kak, jangan terlalu serius dan kita bisa have fun juga untuk menjawab dan sharing-sharing bersama teman-teman yang lainnya. Jadi selanjutnya nih untuk Kak Nabila, bisa jelaskan nggak fungsi cinta dan kasih sayang di dalam 8 fungsi keluarga? Maksud dari fungsi cinta kasih di dalam keluarga adalah keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga dan tidak diisi dengan kekerasan. Oke, nah jadi katakan Nabila, 8 fungsi keluarga ini salah satunya yaitu fungsi cinta dan kasih sayang. Pastinya keluarga ini menumbuhkan sebuah cinta dan kasih sayang antara maupun orang tua dan anak, atau anak dan orang tua, ataupun anak dan anak, saudara dengan saudara. Karena di 8 fungsi keluarga ini pastinya cinta dan kasih sayang itu sangat penting. Karena kalau misalnya di sebuah keluarga itu harus yang namanya ada cinta dan kasih sayang. Pastinya juga di keluarganya Kak Sapitri nih, dan Kak Nabila pastinya punya fungsi cinta dan kasih sayang, benar nggak Kak? Iya. Ya, benar. Wah, sama gitu. Oke, pastinya nih semua keluarga
semua anak-anak pastinya mendapatkan sebuah cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Oke, selanjutnya nih Kak, kita sharing-sharing nih dan menjelasin tentang 8 fungsi keluarga. Jadi yang selanjutnya adalah apa itu fungsi perlindungan di dalam keluarga. Untuk Kak Sapitri, Fungsi perlindungan di dalam keluarga adalah agar keluarga bisa menjadi rumah yang aman untuk pulang dan berlindung dari segala ancaman, sehingga menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi seluruh anggota keluarga. oke, benar sekali nih teman-teman semuanya. Keluarga itu adalah sebuah tempat berlindungnya salah satu ataupun semua anggota keluarga seperti yang kata Kak Sapitri bilang. Kalau keluarga itu adalah tempat atau sebuah rumah yang dimana tempat kita berlindung dari apapun tentang permasalahan, pasti kita kembalinya ke dalam sebuah keluarga kita kembali nih. Karena yang pasti di dunia ini bisa dibilang kalau keluarga lah salah satu tempat ternyaman, tempat rumah kita, tempat rumah terbaik kita untuk berpulang. Jadi berpulang, contohnya misalnya kita punya masalah nih, teman-teman punya masalah. Jadinya teman-teman, oh ya udah sih aku cerita aja sama orang tuaku ataupun saudara aku. Jadi lebih terbuka dan juga bisa melindungi satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya nih untuk Kak Nabila. Bisa jelasin nih Kak, dalam fungsi agama dalam fungsi keluarga itu ada yang namanya fungsi reproduksi. Bisa jelasin nih Kak, apa sih yang dimaksud dengan fungsi reproduksi di dalam sebuah keluarga? Fungsi dan fungsi dalam keluarga adalah untuk menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat lembaga yang sah dalam mengembangkan keturunan. Namun, keluarga bukan hanya tempat untuk melanjutkan keturunan, melainkan juga sebagai tempat untuk mengembangkan sistem reproduksi dan pendidikan seksualitas yang sehat. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, di sini seperti yang dijelaskan sama Kak Sapitri dan Kak Nabila, kalau di dalam 8 fungsi keluarga itu nggak cuma tentang agama, tentang lingkungan sekitar, atau tentang perlindungan, tetapi di sini juga ada tentang reproduksi. Karena di sini keluarga itu juga menjelaskan nih, bisa memberi pelajaran kepada anak-anaknya tentang bagaimana sih reproduksi, bagaimana sih tentang pembelajaran tentang reproduksi, karena remaja juga perlu nih diberi ajaran atau didikan tentang kesehatan fisik mereka juga dan juga kesehatan reproduksi mereka. Oke nih, untuk Kak Sapitri selanjutnya, apa sih Kak tujuan dari fungsi sosialisasi dan pendidikan di dalam sebuah keluarga? Nah, tujuan dari fungsi tersebut adalah untuk menjadikan keluarga sebagai tempat pertama anak-anak untuk mengenyam pendidikan dan tempat agar anak dapat bersosialisasi dengan nyaman. Oke, jadi di sini tujuannya itu adalah sebagai anak-anak nih kita bisa bersosialisasi di dalam mungkin di dalam lingkungan kita saja dan juga bisa bersosialisasi di dalam atau di luar lingkungan kita. Dan pastinya di sini orang tua juga mengajarkan kita nih bagaimana sih kita harus bersosialisasi dengan orang-orang luar, bagaimana kita bisa dapat pendidikan dari orang-orang luar seperti kita dapat pendidikan di dalam sekolah, dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan dan bersosialisasi bersama teman-teman di luar sekolah atau di dalam sekolah dan memiliki relasi yang cukup luas. Oke, selanjutnya untuk Kak Nabila nih. Apa sih Kak tujuan fungsi ekonomi ini di dalam keluarga? Fungsi ekonomi dalam keluarga itu bertujuan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat tuntutan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan juga untuk membina dan menanamkan nilai-nilai keuangan. Oke, jadi di sini juga ada yang seperti Kak Nabila jelaskan, yaitu apa tujuan fungsi ekonomi. Di sini pastinya orang tua nih mengajarkan anak-anaknya misalnya untuk menabung untuk, wah kalau kamu misalnya mau mengingini sesuatu, tabung aja dulu duitnya, nanti kamu bakal beli pakai duit kamu sendiri. Jadi biasanya tuh orang tua juga mengajarkan untuk menabung. Benar nggak Kak Nabila? Ya. Sekali. Jadi pastinya teman-teman semuanya di sini fungsi keluarga itu salah satunya juga adalah fungsi ekonomi, di mana di sini orang tua mengajarkan
bagaimana cara kita menabung, bagaimana cara kita bisa membagi tabungan kita, uang kita, dan juga tentang ekonomi. Oke, untuk Kak Sapitri nih, apa sih Kak manfaat fungsi lingkungan di dalam keluarga? Menurut saya sendiri, manfaat yang dapat dihasilkan dari fungsi tersebut adalah keluarga dapat membentuk dan menghasilkan generasi yang memiliki rasa peduli terhadap lingkungan dan alam untuk masa depan generasi sekarang maupun generasi selanjutnya. Oke, jadi 8 fungsi keluarga ada juga salah satunya adalah fungsi lingkungan, yang dimana juga keluarga itu memberikan sebuah pendidikan tentang fungsi lingkungan, seperti bagaimana sih kita bisa menjaga sebuah lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, tentang misalnya kebersihan lingkungan sekitar kita, dan hal lainnya. Pastinya juga orang tua seperti sebelumnya yang dijelaskan, orang tua pastinya mengajarkan bagaimana kita bersosialisasi dan juga bagaimana cara kita di dalam lingkungan ini bisa yang namanya peka terhadap lingkungan sekitar kita. Oke. Untuk selanjutnya nih, untuk Kanabila, bisa kakak kasih contoh di dalam 8 fungsi keluarga yang sudah diterapkan di dalam keluarga kakak nih Kak? Salah satu contoh penerapan fungsi keluarga yang ada di keluarga itu mungkin adalah fungsi cinta kasih. Di keluargaku, aku sudah merasa mendapatkan cinta dan kasih sayang yang cukup, baik dari orang tua, saudara, maupun lainnya. Di keluargaku juga tidak ada yang namanya kekerasan, baik secara verbal atau maupun perbuatan. Dan bagiku itu sudah sesuai dengan konsep fungsi cinta kasih, yang dimana di dalam keluarga tidak boleh diisi dengan kekerasan. Lalu fungsi lainnya seperti fungsi sosial, budaya, ekonomi, ataupun fungsi sosialisasi dan pendidikan tentunya sudah diterapkan dengan bukti bahwa aku masih bisa bersekolah sampai saat ini. Oke, jadi nih teman-teman semuanya, terima kasih untuk Kak Nabila sudah menjelaskan dan memberikan contoh 8 fungsi keluarga di dalam keluarga kakak. Jadi di dalam keluarganya Kak Nabila nih, Kak Nabila sudah merasakan hampir semua 8 fungsi keluarga dan salah satunya sudah mendapatkan cinta dan kasih sayang terhadap anggotanya maupun dari orang tua ataupun saudaranya Kak Nabila. Pastinya nih teman-teman semuanya di dalam keluarga pastinya sudah mendapatkan sebuah cinta dan kasih sayang dari orang tuanya, saudaranya, pokoknya sudah mendapatkan sebuah cinta dan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya juga. Oke nih Kak, untuk Kak Saptri nih, boleh nih kasih contoh apa sih yang sudah diterapkan dari 8 fungsi keluarga ini di dalam keluarga kakak? Menurutku sendiri, contoh 8 fungsi keluarga yang sudah diterapkan di keluargaku adalah fungsi agama, di mana sedari kecil aku pastinya sudah diberi pengenalan dan juga pembelajaran tentang agama yang dianut di keluargaku. Dan sama seperti Nabila, tentunya fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi reproduksi, perlindungan, dan lingkungan sudah diterapkan di keluargaku. Oke, untuk Kak Sapitri ini juga sudah keluarganya nih sudah menerapkan 8 fungsi keluarga dan pastinya dari fungsi reproduksi dan bahkan fungsi agama sudah diterapkan di awal seperti yang dibilang Kakak Sapitri tadi sudah dari awal diterapkan yaitu fungsi agama diberikan didikan dari orang tuanya tentang apa sih agama yang sudah dianut, apa sih yang diajarkan di dalam agama seperti itu. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah nih membahas 8 fungsi keluarga bersama Kak Sapitri dan Kak Nabila dan juga di sini Kak Sapitri dan Kak Nabila sudah menjelaskan apa saja sih 8 fungsi keluarga dan apa saja yang dimaksud dengan apa itu keluarga dan apa itu 8 fungsi keluarga dan contoh-contoh dalam 8 fungsi keluarga ini. Boleh nih Kak, sebelum kita menutup live kita pada hari ini, boleh nih Kak Sapitri nih boleh kasih tahu apa sih motivasi kakak untuk teman-teman semuanya di dalam keluarga, di dalam lingkungan keluarganya? Kayak Apa ya? Tolong bantuin dong, Nabila. Boleh saling bantu nih. Apa sih yang mau dikasih tahu untuk remaja-remaja sekarang tentang keluarga, tentang 8 fungsi keluarga? Kenapa sih kita harus
bisa nih tahu tentang 8 fungsi keluarga? Kalau menurut aku, kita tuh harus tahu 8 fungsi keluarga itu supaya kita tahu nanti ke depannya kita gimana. Kita tuh udah masuk nggak sih ke dalam 8 fungsi keluarga itu? Keluarga kita tuh udah bener atau belum? Gitu sih kalau dari aku. Setuju sih kalau Boleh selanjutnya ke Nabila? sama aja kayak Safitri tadi, kita harus tahu kalau 8 fungsi keluarga itu apa aja. Jadi kita bisa menerapkan untuk depannya dan kita tahu kalau misalnya keluarga kita tuh udah sesuai sudah menerapkan 8 fungsi keluarga atau belum. Oke, benar sekali. Oke, terima kasih untuk Kak Sapitri dan Nabila. Seperti yang Kak Sapitri dan Nabila bilang, kita sebagai remaja juga nih harus tahu apakah keluarga kita ini sudah menerapkan 8 fungsi keluarga dan bagaimana sih cara kita menerapkan 8 fungsi keluarga ini, apakah benar-benar kita sudah terapkan atau belum. Tapi untuk remaja semuanya nih, kalian harus tahu nih 8 fungsi keluarga supaya kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, di dalam sebuah keluarga kalian maupun di dalam sebuah keluarga yang mungkin nantinya bakal di masa depan kita bangun sebuah keluarga dan kita bisa menerapkan hal ini agar nantinya keluarga kita ini menjadi lebih tahu nih tentang cinta kasih sayang dan bagaimana cara sebuah orang tua mendidik tentang agama ataupun ekonomi, tentang reproduksi dan juga lainnya. Oke, terima kasih untuk Kak Sapitri dan Nabila. Tapi Kak, sebelumnya kita izin mengambil dokumentasi dulu Kak, kita salam genre dulu. Salam genre. 1, 2. Berencana itu keren? 1, 2. Oke, terima kasih untuk Kak Nabila dan Kak Sapitri, dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton live kita pada hari ini. Semoga live kali ini bisa membawa ke teman-teman dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Kak Sapitri dan Kak Nabila. Sampai berjumpa lagi, Kak. Sama-sama Kak Dea. Ya.